Halo guys, balik lagi di Seeker. Hari ini berdua lagi gitu bro. Iya dong. Kemarin solo karir lo ya. Gue ditinggalin. Lu sibuk terus sih. Kan? Jadi kita lanjutin nih. Ya bro, nah waktu kemarin kan gue tuh ngebahas yang berita heboh nih. Iya. Memang Masih heboh. masih heboh bro. Masih heboh. Karena iya. kemarin tuh bisa dibilang part 1 lah ya. Part 1. Karena kita bikin Ini part 2-nya ya, ya. lanjutannya ya. Jadi di part 1 itu tuh terakhir tuh gue bilang di tanggal 25 tuh bakal ada sesuatu yang orang memposting yang bikin heboh lagi. Jadi udah tahu nih lanjutannya bakal. Nah ternyata Bener bro, ini postingan ini tuh bikin heboh lagi. Gempar ya. Gempar banget. Dunia per K-pop, Koreaan lah. Korea, drakoran ya. Drakor, bukan K-pop. Dia kan pemain drama Korea. Jadi ada salah satu akun Instagram. Nah dia tuh memang memposting, gitu. Dia tuh mengaku kenal sama kedua belah pihak. Kenal sama si aktor KSH, sama kenal sama kita bilangnya si cewek A aja ya. Si A. Si cewek A ini, si Mbak A ini ya. Mbak A. Karena Mbak A ini tuh atau cewek A lah ya. Gue sih ketuker-tuker sih kalau nama Korea bro, jujur aja. Si Mbak A ini tuh memposting sesuatu yang sangat heboh. Iya. Dengan isinya tuh menjelekan aktor si KSH ini. Nah ternyata si salah satu akun Instagram itu dia bilang kalau tanggal 25 dia akan memposting sesuatu yang bakal heboh karena apa? Dia tuh kenal sama dua belah pihak. Jadi dia kenal si aktornya, faktanya kayaknya. Dia kenal si aktor KSH-nya, dia juga kenal sama si mantan pacarnya ini. Si ini. Nah isi postingannya tuh dia memposting kalau si cewek ini tuh lagi keadaan hamil tuh masih pesta pora, masih mabok-mabokan. Jadi intinya tuh Mabora. mabok sampai pagi. Nah jadi ya mungkin dia tuh mau ngasih tahu kalau cewek ini juga sebetulnya nggak bener lah. Nggak sebaik itu gitu. Ya. Karena kan postingannya tuh begitu heboh bro. Jadi dia menceritakan si background si cewek ini seperti apa juga gitu kan. Gitu. Jadi backgroundnya juga bukan ceritanya bukan yang baik lah gitu. Nah itu jadi intinya tuh postingan si cewek A ini tuh nggak bener gitulah dengan dia posting ini. Nah ternyata yang lebih bikin heboh lagi tuh yaitu ada Dispatch bro namanya. Dispatch itu tuh kayak lambe turah di Indonesia ya. Ini di Koreanya nih namanya tuh Dispatch. Nah, dia juga istilahnya dia nge-blow up, dia tuh punya bukti-buktinya gitu. Fakta-faktanya. Jadi yang sebenarnya itu ceritanya bukan hanya dari sisi versi si cewek ini ya, Mbak A ini, Mbak A. Gitu. Dan memang sebenarnya si Dispatch ini juga dia tidak membela si aktor KSH ini. Iya, dia cuma beberin faktanya tuh sebenarnya gini loh. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang lu posting kok lu nggak sesuai sih. Gitu. Kontradiktif ya. Nah salah satu itu faktanya apa aja tuh bro? Jadi yang lu tahu. Dia tuh ngasih tahu kalau misalnya di awal mereka tuh kan mulai kenalan tuh di akhir 2019 di suatu acara ceritanya gitu kan. Itu ini ya pembawa berita ya. Ya, pembawa berita si ceweknya ya. Pembawa perakiran cuaca. Biasanya cakep tuh emang. Cakep memang. Gue lihat sih bodinya oke. Cuma mukanya sih biasa lah ya. Ya, oke lah. Tapi bukan yang gimana-gimana. Setelah dioplas jadi cantik. Kayaknya boleh juga jalan-jalan ke sana, bro. Nah, dari situ mereka tuh berkenalan nih si aktor nih sama si cewek A ini. Kenalan tuh di akhir tahun 2019 ceritanya gitu kan. Dia punya bukti-buktinya nih. Nah, mereka tuh berpacaran di awal tahun 2020. Runtutan ceritanya ada semua. 2020 mereka tuh pacaran. Mulai pacaran. Di pertengahan di bulan Maretan gitu tuh si ceweknya tuh baru mengaku ke si aktor KSH ini tuh kalau dia tuh janda bro. Dia janda. Jadi dia pernah menikah. Dan nikahnya juga nggak lama ternyata. Nah ternyata nikahnya cuma 17 hari bro. 17 hari. Penyebabnya karena? Nah itu dia. Emang kacau juga nih cewek. Ya. Ternyata penyebabnya itu dia juga pernah nyelundupin cowok ke apartemennya suaminya. Ya yang dia tinggalin situ kan. Yang ditinggalin bareng sama suaminya. Jadi intinya tuh si suaminya tuh nge-gap dia di CCTV itu kalau si cewek ini selingkuh gitu. Iya selingkuh. Makanya selingkuh di tempat tinggalnya sendiri lagi kan. Wah gila juga sih bro. Makanya udah gitu cowoknya berapa? 3 kalau salah ya. 3? Ya. Oh, banyak bro. Banyak gitu kan banyak. Jadi udah gak bener lah. Wah itu emang bawaannya. Akhirnya kan cerai gitu kan. Akhirnya cerai. Gugat cerai dan waktu penggugat cerai juga. Ini menurut berita ya. Kita sih hanya bacain berita lah ya. Kita nyampein aja lah. Fakta-fakta yang sebenarnya. Biar istilahnya family seeker tahu gitu kan tuntutan cerita itu seperti apa. Kita nggak gitu belain kedua belah pihak. Betul. Kita cuma cerita betul, apa adanya. Nah jadi
dari situ banyak yang posting kalau misalnya salah satu reporter itu tuh dia ngasih tahu kalau misalnya ini ada rekaman dari si suaminya nih gitu kan. Gitu. Jadi setelah suaminya ngegap istrinya si cewek A ini tuh bawa selingkuh lah itu gitu kan. Bawa cowok nih beberapa cowok ke apartemennya. Nah, akhirnya mereka si suaminya memutuskan untuk cerai. Nah, di dalam perceraian ini si ceweknya tuh, si cewek A ini dia setuju cerai asal ada syaratnya. Si kan bokapnya dia tuh punya utang lah. Punya utang. Ke si dia suaminya nih. Oke, gua nggak akan persulit perceraian asal utang lunasin. Bokap gua lunasin ya. Nah, karena si jadi suaminya gua juga approve aja langsung ya. Karena si suaminya banyak duit juga gitu kan. Ya udahlah. Nggak mau ribet lah kayaknya. Nggak mau ribet, ya udah oke lah, setuju lah. Nah, kalau udah pusing gitu mah, Bro, udah aja Iya, yang penting gue cerai lah gitu kan. Nah, jadi pusing lah. Nah, dari situ kan dan mereka tuh menikah tuh baru 17 hari, Bro, masalahnya kan. Parah ya, lu 17 hari harusnya masih honeymoon, masih hot-hotnya gitu. Gitu. Ini malah selingkuh lagi. Karena saking hotnya kayaknya. Nah, jadi dari sini tuh banyak ya istilah kayak dispatch-nya itu ngasih tahu tuh kalau nih cewek ini tuh ternyata nggak bener lah istilahnya gitu. Nggak sebaik itu ya ternyata. Tidak sebaik itu. Punya latar belakang yang kurang bagus lah si ini. Dan dia tuh baru ngaku kalau dia janda tuh setelah udah pacaran beberapa bulan gitu kan. Dia nggak cerita-cerita. Dari situ sempet si aktor KSH ini tuh ya kaget lah gitu kan istilah. Aduh, gue ternyata kok pacaran sama janda dan lu nggak cerita dari awal. Iya. Dia sempat curhat lah sama teman-temannya. Dan teman-teman si aktor KSH ini juga bilang, ya ngapain lah. Iya pasti lah. Lu sama cewek yang dari awalnya udah ngebohong gitu kan. Apalagi backgroundnya cerainya karena apa gitu kan. Cuman memang karena si aktor KSH ini juga orang baik. Dia juga cinta. Ya pang-pangnya sih cinta lah gitu kan. Ya udahlah, gua nggak masalah. Bucin nih. Bucin. Ini gara-gara bucin ya. Mungkin karena baru jadian juga, lagi seneng-senengnya ya. Dikasih berita gitu, udahlah. Ya udahlah, nggak apa-apa karena gua cinta kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Padahal sebetulnya tuh di situ udah dikasih tahu ya dari awal tuh, wanti-wanti ya. Juga ya. Dari awalnya udah nggak bohong nih gitu kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Emang udah ada bakat lah dia untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dari situ tuh runtutan ceritanya tuh di tanggal 24 Juli itu, Bro. Si cewek A ini tuh hamil, Bro. Ya, gitu, hamil kan. Si KSH happy dong. Nah, KSH tuh sebetulnya happy. Karena ini suatu berkah gitu. Ini suatu berkah. Oh, selamat dong gitu kan, seneng. Tapi si cewek ini tuh pengen mengaborsi, pengen menggugurkannya. Karena? Nah, itu dia. Menurut berita, si cewek ini menurut dispatch. Menurut dispatch itu bukan menurut gua ya. Bukan menurut kita ya. Jadi si cewek ini tuh sebenarnya bingung gitu kan. Dia hamil tuh sama ayahnya siapa gitu. Ini parah kan. Akhirnya dia tetap ngotot kalau dia pengen aborsi gitu kan. Nah, gua kepikiran, Bro. Gua bisa bingung gitu. Cuman diputar balikin faktanya, Bro. Di postingan si cewek ini nih. Kalau istilahnya pada saat dia lagi hamil tuh, ini menurut postingan si cewek ini ya, si aktor KSH itu nggak suka dengan alasannya tuh, wah. Dengan kehamilan itu dia nggak suka. Dia menyuruh si cewek ini untuk aborsi, gitu kan. Itu kan postingannya. Jadi sebenarnya kalau dirunut, si cewek ini ngangkat berita mengenai KSH seperti apa itu, kejelek-kejelekannya KSH setelah putus kan? Iya, setelah putus. Dan setelah aborsi juga. Setelah aborsi. Gitu. Waktu itu gue pertama kali dengar ceritanya, tadinya gue pikir tuh mereka baru aborsi, belum putus, jadi ribut gitu. Ternyata begitu udah dirunut-runut ceritanya, oh ini mah emang dia pengen cari perhatian. Cari perhatian, gitu kan. Dan dari situ akhirnya ya udahlah dengan kesepakatan bersama gitu kan. Si aktor KSH dengan si cewek ini ya udahlah karena memang mungkin si ceweknya ngotot mau aborsi, ya udah akhirnya aborsi, keputusan bersama nih. Si KSH tahu nggak kalau si cewek itu pengen aborsi karena dia bingung? Ya nggak tahu ya, itu jadi pertanyaan kan. Nggak tahu juga, cuman intinya mereka akhirnya sepakat untuk aborsi. Ya udah, gitu karena setelah aborsi ini menurut berita gitu kan, si aktor KSH ini juga dia membuat sup rumput laut sebutnya. Ya. Nah itu kalau di Korea tuh terkenal sekali kalau untuk orang yang ulang tahun atau kelahiran lah gitu yang sudah melahirkan itu minumnya sup rumput laut. Nah si aktor KSH itu sebetulnya dia nggak bisa bikin sup rumput laut tuh. Sampai diniatin belajar. Dia belajar, dia sampai bikin selama 2 minggu dia bikin dia untuk kasih ke si cewek ini. Karena dia juga ada ngerasa rasa bersalah gitu ya. Iyalah. Atau tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab sih. Iya, tanggung jawab. Nah setelah dari dia memberikan itu selama 2 minggu tuh justru si cewek si
cewek ini tuh dikenalin sama orang tuanya si Kaisa, si aktor ini. Iya, jadi deket malah mereka ya. Nah mungkin gini bro, yang perlu kita tekanin di sini, mungkin di Indonesia ya lu punya pacar, misalnya gue punya pacar, kenalin ke orang tua sebenarnya biasa kan. Biasa kan nanya juga orang tua. Tapi kalau di Korea beda bro. Kalau ini udah mau. Kalau lu udah kenalin ke orang tua berarti lu tuh ya? serius mau nikah. Iya. Gitu. Nah ini tuh bertolak belakang dari postingannya si cewek A ini. Si postingan si cewek A ini tuh bilang kalau setelah aborsi itu si aktor KSH ini tuh jadi berubah sikapnya, malah jadi sering marah-marah gitu kan. Dia sering ribut, dia sering ngalah, jadi kesannya tuh ini korban banget. Iya. Ternyata kenyataannya enggak. Seakan-akan KSH tuh menelantarkan dia setelah aborsi gitu. Ternyata si Dispatch ini punya foto-fotonya. Ada fakta-faktanya ya. Jadi di bulan Oktober tuh istilahnya setelah aborsi ini tuh ada foto-fotonya nih. Sampai mereka ada tuh chat-chatnya juga. Jadi istilahnya tuh masih romantis gitu kan. Masih romantis gitu. Nah ini yang dipertanyakan sama si Dispatch ini, lu kok beda gitu kan. Motifnya si cewek ini apa gitu kan, jadi pertanyaan kan. Betul. Ya mungkin karena ya dia masih pengen balik lagi sama Kaisa kan. Karena kalau lihat secara figurnya kan memang Kaisa ini orangnya baik. Orangnya baik. Betul. Dan sekarang sebenarnya dia lagi peak-peaknya nih. Lagi peak-peaknya? Di karirnya kan. Lagi peak-peaknya, lagi top-topnya lah. Ya kalau gua buka Netflix itu pasti langsung Tonton Caca nomor 1 bro. Nomor 1. Cuan mania bro. Iya benar. Ya duitnya pasti lagi banyak-banyak lanjut cerita juga. nih, setelah dari situ tuh di awal 2021 tuh mereka sempat renggang. Dan mereka tuh putus. Akhirnya putus. Nah putusnya kenapa bro? Jadi si aktor KSH ini tuh ini terulang lagi. menemukan atau ngegap kalau si cewek A ini tuh selingkuh bro. Gitu. Jadi istilahnya dia ngebohongin lagi kalau misalnya dia tuh mau pergi ketahuan gitu loh bro. Dia mau pergi gitu kan. Ternyata perginya sama cowok-cowok segala macam. Party lagi kan. Ya, lagi. Intinya dari situ putus mereka. Nah dari putus ini kan makin lama tuh karir si aktor KSH ini ya Kim Son Ho ini. Kim Son Ho malah makin naik ya. Tambah naik. Tambah hebat. Nah si cewek ini setelah putus gak suka. Makanya di bulan Oktober ini dia memposting. Blow up lah. Dipelintir semua fakta-faktanya. Dan jujur sih bro, awal pertama gua dengar berita waktu si cewek A ini memposting, gua sempat agak ragu jadinya. Bener nggak sih? Karena figurnya beda ya. Dari kata-kata si cewek ini tuh kayak seperti korban banget gitu kan. Gara-gara nih mulai naik terkenal segala macam, dia nyuruh aborsi udah gitu diputusin segala. Jadi kesannya kayak bad boy banget gitu. Tapi kan. Kalau fansnya Kaisa pasti kan rata-rata cewek-cewek. Iya. Oh pasti pada nggak percaya tuh. Nggak percaya. Gue yakin nih pasti. Family Seeker juga kalau ada yang ngefans sama drakor, ya kayak bini gue lah. Bini gue juga sama. Iya, jadi kayak mereka udah punya aliansi ngedukung Kaisa gitu. Benar. Karena memang figurnya Kaisa ya kalau gue lihat dari foto ya, gue sih jujur aja gue belum pernah nonton persis lah filmnya kayak gimana. Tapi memang kayaknya orangnya orang baik gitu ya. Pretty boy, nice boy gitu kan, bukan bad boy kayak kita gini. Lu aja bad boy, gue mah kagak. Gue udah tobat gitu. Berarti pernah. Gitu kan. Nah, jadi istilahnya dari ya gue mulai ragu nih gitu kan. Wah, kalau sampai ternyata si postingan si cewek A ini benar. Wah, bajingan banget nih cowoknya kan. Dan istilahnya kasihan loh sebenarnya bro. Ini karir dia tuh lagi naik-naiknya, lagi peak-peaknya tuh dia harus sampai kehilangan endorsement semua segala macam iklan ya semua kan? loh. Itu malah katanya kan dia bakal kena penalti kan? Iya. Kalau memang terbukti benar. Iya. Ternyata kan itu enggak semua gitu. Puji Tuhan enggak ya bro? Enggak. Fans-fansnya lagi pada happy nih. Gue juga sih ngefans sih. Gue sebelum kesini tadi udah diwanti-wanti. Sama bini lu ya? Iya. Lu awas ya kalau beritanya nggak bener. Gue sempet dihujat juga bro waktu gue bikin yang part 1 ini. Kan gue tuh sebenarnya ngebacain berita yang heboh. Yang apa adanya. Jadi gue tuh ngebacain cerita tentang si cewek A ini. Iya. Gue dihujat juga bro sama kakak gue, sama bini gue. Fans semua ya. Ya akhirnya gue tenang. Setelah berita ini keluar, ya gue bikin part 2-nya yang istilahnya sesuai dengan fakta. Ini verifikasinya. Nah, ternyata terbuktinya yang gue salut dari si aktor KWH ini. KSH. KWH. Listrik. Ntar gue isiin dulu token bro. Token gue dulu diisi dulu Pak. KSH. Atau Kim Son Ho ya. Kim Son Ho. Gue salutnya apa? Jadi pada saat ini blow up ini kan nama dia rusak loh. Dia cuman minta maaf bro. Oke. Minta maaf. Santuy ya dia. Santuy aja. Nah, hebatnya tuh apa? Dia tuh bilang karena dia tuh sebenarnya nggak mau istilahnya urusan pribadi tuh
ke blow up sampai ke publik. Benar-benar. Cukup bijak ya. Nah, karena istilahnya masalah aborsi juga ya memang keputusan bersama. Tapi kan ini masalah pribadi ya, perlu ini diumbar masalah, juga. gitu. Terus dia juga pernah cinta sama si cewek ini gitu kan. Ya jadi udahlah nggak usah dipublish lah gitu kan masalah pribadi ini. Makanya dia ngambil langkah untuk minta maaf. Jadi dia menanggapi berita kisruh ini di awalnya tenang gitu ya, dengan tenang dan dengan minta cukup maaf bijak. aja. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa. Hebat sih. Sebenarnya gini, Bro. Dan dia masih muda loh. Iya, masih muda. Umur 35, Bro. Iya, hebat. Di bawah kita ya. Di bawah kita. Nah, hebatnya apa, Bro? Sebetulnya kalau misalnya ini kan sebetulnya berita itu berita yang nggak benar ya, dari si cewek ini. Bukan berita yang baik lah. Jadi kalau dia mau nuntut nih ke persidangan, dia mungkin bisa menang. Bisa aja gitu kan. Karena pencemaran nama baik lah. Iya, akhirnya dia karirnya juga sampai istilahnya terhambat. Karakter, ya kan? Karakter. Benar-benar. Ke sidang bisa aja, cuman dia nggak ambil langkah. Dia nggak lewat situ lah. Nggak gitu caranya gitu ya. Jadi dia tetap, kalau gua rasa sih ini dia betul-betul dewasa banget, bijaksana banget. Bijaksana. Justru malah yang istilahnya orang-orang yang nggak ada sangkut pautnya banyak yang ngebela jadinya gitu kan. Betul. Dan ya gue lihat juga kenapa dia bisa berhasil sampai tahap seperti ini mungkin ya karena karakternya dia yang bagus juga. Nah, kalau gue lihat ya dari dia awal berhubungan sampai dia menghadapi berita miring ini kayaknya dia cukup tenang gitu. Betul. Ya that's why mungkin karirnya bagus gitu. Betul. Makanya istilahnya ya kita semua pendukung fans klubnya Kaisar ini tuh wah seneng banget. Seneng banget istilahnya. Pada lega ya. Berita ini kan enggak loh. ternyata enggak loh gitu. Kemarin sih sempat banyak yang kecewa. Gue lihat di story teman-teman gue yang cewek gitu ya. Kaisar gini-gini. Siapa sih nih orang gue? Kalau gue sih kebetulan nonton. Lu nonton nih Mas? Karakternya bagus banget, actingnya juga keren banget. Actingnya keren ya? Keren. Ya kita juga acting sebenarnya gak jelek-jelek amat bro. Ya lu mah kehidupan asli juga acting gitu. Nah bro, menurut gua kalau kesimpulannya. Oke, kita ambil kesimpulan sekarang dari berita-berita yang sudah kita bacain ya. Berdasarkan keseluruhan bukan yang kemarin nama yang ini kepisah, gabungin nih. Nah jadi KSH menurut gua ini pure dia itu korban. Oh, menurut kita berdua korban. KSH lu juga setuju korban, kan? Setuju. Jadi karena korban ya. Beritanya ini dipelintir. Setelah kita tahu fakta-faktanya. Mungkin awalnya berita pertama itu yang di part 1 itu yang gua sebutin korbannya si cewek A. Iya. Setelah dengan bukti-bukti yang sekarang keluar ini ngasih tahu segala macam, menurut kita berdua justru yang korban ini si KSH. Karena kan terbukti si Choyung Ah ini ternyata dia backgroundnya kurang baik. Iya, dari awal aja dia udah ngebohong kalau dia tuh sebenarnya udah janda gitu. Iya, dia janda karena kasusnya dia selingkuh. Selingkuhnya baru merit udah selingkuh gitu kan. 17 hari, Bro. Iya, udahnya dia berbohong soal kasus aborsi ini. Benar. Lalu dia materialistis juga, Bro. Benar. Matre. Doi matre. Jadi dia belanja pakai uang dari Kaisar, ya kan? Beli tas lagi, Bro. Tasnya bukan murah lagi. 7 juta won. 7 juta won senilai 84 jutaan rupiah ya. Benar. Nah, sekarang ini Kaisar kan kondisi lagi peak-peaknya, puncak karir. Kalau waktu itu kan lagi menapaki. Meniti karir. Mungkin belum sesukses sekarang. Iklan, endorsement, dan lain-lain kan lagi wah-wahnya nih. Jadi gua rasa si Choyung Ah ini juga dia akan coba gimana caranya gue dapetin lagi Kaisar. Karena kan udah putus mereka. Udah putus. Putus gara-gara bohong selingkuh. Sayangnya dia menghalalkan segala cara, Bro. Ya itu dia. Jadi dipelintir lah berita-berita yang mungkin dia ingin cari perhatian dari si Kaisar dan publik. Iya benar. Kalau memang dia putus nggak bisa dapat lagi, gue hancurin sekalian karirnya gitu kan. Itu juga jahat, Bro. Iya, itu jahat. Karena kan kalau misalkan memang ternyata terbukti benar, si Kaisar ini kan pasti iklan nggak kepake, peran di film juga udah nggak kepake. Ya, betul. Pokoknya abis lah karirnya, ya kan? Nah, kalau misalnya kesimpulan dari gua, kalau memang cinta boleh, Bro. Boleh cinta, cuma jangan bucin. Iya, benar. Sekarang kita lihat aktor Kim Son Ho ini tuh kurangnya apa, ya kan? Ganteng. Iya. Baik. Bertanggung jawab, bijaksana, sekarang tajir. Karirnya bagus, tentunya duitnya banyak. Sekarang lagi tajir-tajirnya. Sayang banget sama pasangannya. Iya, sebenarnya dia sayang ya. Sayang banget. Tapi ya lu tau lah karena cerita itu kenapa putusnya kan. Tapi kok dia bisa bucin banget gitu maksudnya, sayang gitu. Ya itu karena orang baik mungkin gua rasa. Oh gitu ya. Dia melihat kebaikan di orang lain juga gitu, Bro. Atau mungkin servisnya bagus. Nah, itu bisa juga sih. Soalnya banyak yang servisnya kurang bagus. Oke, Family Seeker, sekian dulu cerita dari kita ya.
Ya memang kalau ada update lagi. Ya, kalau ini ceritanya masih berlanjut di Korea sana, ya kita nanti tambahin lagi, kita lanjutin juga gitu. Cuma sih kalau gue pribadi udahlah selesai sampai sini. Mudah-mudahan clear ya. Mudah-mudahan clear. KSA-nya juga bisa meniti karir lagi, maju lagi terus karena gue suka dengan acting-actingnya dia. Ya udah gue nanti nonton deh, Hometown Cha-Cha-Cha. Gitu dong. Oke, Family Seeker, kalau memang suka dengan video ini, tolong dikasih like. Jangan lupa subscribe juga. Oke, ditekan loncengnya ya. Di-share ke teman-teman. Komen-komen nih, kita cerita-cerita di komen. Harusnya sekarang komennya komen yang bagus dong. Iya kan? Iya, komen-komen karena udah lega nih. Udah tenang ya, fans KSA. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.